Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kiswoyo. Ya, pagi. Mas Kis, ini kalau kita lihat kemarin di akhir pekan lalu, ini indeks ditutup di zona hijau, tadi pun dibuka menguat sekitar 0,48%. Anda melihat bagaimana pergerakan IHSG hari ini? Kalau secara IHSG selama dia berada di atas level psikologis 5.000, ini kita trennya masih menuju ke arah ke atas. Karena memang level support psikologisnya dari 5.000, lalu atasnya lagi adalah level 5.500. Garis tengahnya 5.250. Tapi memang hari ini saya lihat trennya adalah antara 5.050 sampai dengan 5.150. Tapi memang ada sedikit kekhawatiran karena ada isu bahwa besok akan ada demo lagi. Tapi kalau kita lihat belajar dari pengalaman minggu kemarin, demo-demo itu berakhir dengan baik, artinya tidak ada kericuan yang membesar, tidak ada keributan yang besar, tidak ada kerusuhan yang membesar, semua sudah diredam. Harusnya demo besok pun berjalan lancar, artinya tanpa ada gangguan keamanan yang berarti, sehingga ya mungkin besok kalaupun ada koreksi tipis atau mungkin flat kuning. Jadi hari ini arahnya adalah supportnya 5.050 sampai dengan 5.150 sebetulnya. Oke, Mas Kis, ini BI kan lagi menyalakan RDG. Nah, ini bagaimana respon pasar? Dan BI sendiri apakah akan menahan suku bunga atau seperti apa? Kalau menahan suku bunga itu orang sudah prediksi, sudah wajar, karena memang suku bunga kita tetap harus dijaga. Ingat, jangan lupa bahwa suku bunga kita tidak boleh terlalu rendah juga. Harus ada range minimal itu 3% dengan the Fed. Jadi itu harus dijaga range itu, karena itu sudah patokan sejak lama, sehingga kalau selisih antara suku bunga the Fed dengan BI rate itu di bawah 3%, itu rentang kita nanti US dollarnya akan terlalu menguat, rupiah kita terlalu melemah. Tapi kalau di atas 3% itu akan sangat menarik untuk para investor. Jadi itu memang spread, artinya faktor risiko bahwa kalau berinvestasi di Amerika bunganya lebih murah 3% daripada Indonesia, itu sudah wajar bagi mereka. Sehingga dengan melihat mempertimbangkan kondisi Indonesia, faktor rating dan sebagainya, harus ada selisih 3% itu dijaga minimal. Syukur-syukur bisa di atas 3%, itu menarik. Oke, Pemprov DKI Jakarta ini baru saja melonggarkan kembali ya, akan masuk lagi ke masa PSBB transisi. Ini dampaknya terhadap IHSG seperti apa, Mas Kis? Ini salah satu yang memicu mungkin kenaikan IHSG. Jadi kalau kita tahu harus ingat bahwa IHSG adalah gambaran ekonomi Indonesia untuk 6 bulan ke depan. Jika kalau kita yakin bahwa ekonomi 6 bulan ke depan akan membaik, orang akan pada beli saham mulai dari sekarang. Ketika banyak yang beli saham, IHSG naik. Sehingga diharapkan dengan PSBB jadi transisi lagi, ini otomatis mendorong perekonomian, konsumsi akan jadi lebih besar. Karena sebetulnya PSBB di Jakarta ini kan dibilang kemarin itu tidak boleh dine-in, harus take away makanan. Sementara kita tahu kalau sektor konsumsi, terutama restoran itu kan menyumbang pemasukan cukup besar ya untuk perekonomian nasional. Nah ini mereka lebih suka kan kita kalau makan tuh makan dine-in, bukan di take away. Kemarin memang terpukul. Dan jangan lupa bahwa ekonomi Jakarta itu menyumbang sekitar 18% sampai 20% perekonomian nasional. Sehingga diharapkan ketika kembali ke PSBB transisi lagi, di mana restoran boleh dine-in lagi, mal-mal boleh buka normal lagi. Nah ini diharapkan ikut meningkatkan perekonomian nasional untuk kuartal 4 ini, gitu, di akhir tahun sampai akhir tahun ini. Nah, PSBB transisi ini bisa menjadi sentimen positif begitu ya untuk IHSG. Nah, di satu sisi juga penyebaran COVID-19 juga terus meningkat nih kurvanya. Apakah itu bisa menjadi sentimen negatif, Mas Kis? Sebetulnya kalau corona ini sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan data corona di dunia juga, tahu Amerika sudah masih meninggi, Eropa masih meninggi, dan sebetulnya kita tunggu data vaksinnya ini kapan vaksinnya kita ini akan keluar, akan diedarkan ke masyarakat. Dan pemerintah katanya sudah berjanji bahwa sebelum akhir tahun itu pasti sudah harus ada. Nah itu akan menjadi pemicu kita, karena kita tahu bahwa puncak konsumsi Indonesia itu ada 2 di Indonesia. Pertama pada saat Lebaran, kemarin itu sudah berlalu dan ada coronanya juga. Puncak konsumsi nasional terbesar keduanya setelah Lebaran itu adalah di liburan Tahun Baru. Nah ini diharapkan vaksin datang dan juga sudah diedarkan ke masyarakat sebagian sebelum liburan Tahun Baru. Sehingga ketika Tahun Baru kok bisa tidak ada PSBB, semua sudah open, di ekonomi dinormalkan. Sehingga ketika konsumsi kita domestik kita tinggi, kita nggak perlu ngandalin turis dari luar negeri deh. Tapi kita cukup mengandalkan konsumsi dalam negeri yang tinggi. Itu diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terangkat di kuartal 4 ini. Karena memang puncak konsumsinya ada di situ, yang kedua. Dan ini harapan terakhir untuk tahun ini. Gitu. Oke, Mas Kis, saham apa saja yang perlu diperhatikan dan juga akan terdampak langsung begitu dengan adanya kebijakan PSBB transisi ini?
Karena kita masih melihat bahwa ya IHSG masih bergerak ke arah 5.250, apalagi syukur-syukur bisa ke arah 5.000, sehingga otomatis saham penggerak IHSG yang sudah menjadi favorit dan kebetulan masih murah, yaitu ada 4 bank besar, ada saham BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BBNI. Dan memang kalau untuk jangka pendek ini ada saham emas, produsen emas, ada Antam, terus ada PSAB, ada MDKA, dan juga ada SQMI, dan juga jangan lupa ada Medco. Medco ini memang sebetulnya emasnya belum terrefleksi dalam laporan keuangan. Karena saat ini dia masih mengandalkan pada oil dan gas, tapi ternyata di situ ada, di dalamnya Medco itu ada Newmo juga yang sudah berganti nama menjadi Aman Mineral, yang mungkin harusnya rencananya mau di IPO-kan sebagian saham milik Medco, sehingga Medco bisa dapat uang untuk melunasi hutang, mengurangi beban hutang Medco. Sebetulnya yang menarik ini saya bilang di Medco-nya sebetulnya. Karena Medco tidak hanya mengandalkan pada oil dan gas, tapi ternyata ada tambang emas juga Newmont. Newmont ini jangan lupa bekas tambang emas terbesar kedua di Indonesia setelah Freeport gitu. Oke, sedikit kita ke eksternal, Mas Kis, ini dengan kemarin informasi disahkannya Omnibus Law. Nah, ini ada informasi juga bahwa ada beberapa pabrik di Tiongkok ini yang akan beroperasi di Indonesia. Ini setidaknya di saham sektor manufaktur ini bagaimana responnya? Sebetulnya nanti yang akan menarik adalah kalau itu biasanya mereka akan masuknya ke kawasan industri, sehingga mungkin kawasan industri sahamnya akan terdongkrak, tapi memang saya bilang itu hanya sentimen saat doang, karena memang kalau kita tahu bahwa pembangunan pabrik itu masuk ke kawasan industri pun butuh waktu. Setidaknya mereka butuh waktu untuk prepare itu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi itu hanya sentimen saat dulu untuk kawasan industri, dan kita belum tahu kan mereka akan masuk kemana gitu kan. Itu sebenarnya paketannya ada saham properti yang sektor industri gitu, lahan industri gitu. Baik, Mas Kiswoyo, terima kasih atas waktunya bersama kami.